pelatih baru ini bisa nama saya Emir dari Saudara TV. Ini untuk tenggat waktu dari proses pemilihan pelatih baru ini bisa disampaikan nggak Pak? Kapan tenggat waktu yang memang akan diberikan oleh PSSI? Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa akan ada FIFA matches. Apakah akan ada kemungkinan untuk pelatih intern yang ditunjuk oleh PSSI? Dan yang ketiga ini kan isu hangatnya CLBK STI ini bergulir di masyarakat. Sejumlah masyarakat menyebutkan masih belum selesai dengan STI begitu. Itu apakah dari PSSI ada akan kemungkinan begitu untuk CLBK dengan STI? Terima kasih Pak. Tadi saya udah jawab ya, bahkan ketemu pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova. Itu. Terus yang lainnya yang dua tadi apa? Tadi saya udah sampaikan, saya rasa kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya udah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, oh Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu gitu kan. Nah sekarang November ini kita belum ada bayangan karena pelatihnya sendiri kita belum masuk ke dalam kategori searching 5 pelatih, 6 pelatih. Ya, yang saya udah sampaikan mungkin teman-teman juga udah dengar di beberapa pertemuan dengan Pempret tadi malam saya sampaikan bahwa hari ini saya sedang menjalani ya pendekatan ulang kepada stakeholder internasional seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Benar nggak sih? Ya, kok ada kegiatan mau bikin konfederasi baru? Nah itu, saya juga mesti mulai membuka jaring lagi kepada rekan-rekan internasional. Yes, kita gagal, ya kita berpisah. Tetapi percayalah bahwa kita bukan bangsa yang kejam, bangsa yang diskriminatif sampai di sosial media pribadi ada kata-kata diskriminasi bahkan ancaman-ancaman yang menyeramkan buat sebagian dan itu yang berat buat kami, termasuk kepada para pemain yang tentu kita sedang ajak bicara supaya mereka percaya lagi sama Indonesia, kita punya blueprint yang sama. Yang terberat itu ketika mereka melakukan kesalahan mereka seakan-akan harus dihabisi dalam karir sepak bolanya itu. Marcelino seperti itu. Nah disitulah kami dari federasi sampaikan kepada semua individu calon pelatih atau pemain yang ada, federasi akan memproteksi mereka. Ya dalam kasus-kasus tadi diskriminasi ya maupun sebagai ancaman ke fisik. Federasi harus tanggung jawab dan kita harus fight karena itu. Karena ini nama baik besar kita di citra internasional. Sangat prihatin gitu teman-teman media. Dan saya yakin
teman-teman media di sini bukan bagian dari itu. Karena saya yakin kalian punya check and balance. Bukan media yang masuk kategori hanya menyebarkan hoax. Yang tadi saya udah bilang, tiba-tiba Van Gaal lah seakan-akan, tiba-tiba Frank de Boer lah seakan-akan, nggak ada gitu. Dan percayalah kepada kami, inilah hubungan yang harus baik gitu. Jadi at interim kita belum kepikir. Ini kita masih ya percuma kita searching 10 pelatih, kalau dikontak mereka udah bilang, waduh kita nggak kuat lah. Gitu loh. Itu kan yang menjadi momok yang menakutkan buat kita semua. Dan tidak mudah meyakinkan dunia internasional. Sama Sekjen tadi ditanya di AFC,